Fakta terungkap. Akhirnya PTDI Indonesia berhasil menguasai teknologi jet tempur Rafale. Indonesia tengah memperkuat armada tempurnya dengan rencana akuisisi pesawat tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Namun, langkah ini bukan sekadar membeli alutsista modern. Menurut PT Dirgantara Indonesia, PTDI, Indonesia bertekad untuk memanfaatkan peluang ini untuk menguasai teknologi pesawat tempur tersebut. Kesepakatan ini, jika berhasil dilakukan dengan transfer teknologi yang signifikan, akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing industri Dirgantara Indonesia di kancah internasional. Kepala PTDI menyatakan bahwa ketergantungan pada pembelian alutsista dari luar negeri bisa menjadi tantangan strategis jangka panjang. Oleh karena itu, penguasaan teknologi menjadi prioritas utama dalam pembelian Rafale. Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi juga harus mampu mengembangkan teknologi tersebut untuk kemandirian industri pertahanan nasional. Indonesia berharap dapat melakukan transfer teknologi, TOT, dari Prancis sebagai bagian dari kesepakatan pembelian Rafale. Dengan adanya TOT, teknisi dan insinyur Indonesia dapat mempelajari sistem avionik, sistem persenjataan, dan berbagai teknologi kunci yang ada di pesawat tersebut. PTDI juga berharap bisa berkolaborasi dengan produsen pesawat asal Prancis untuk membangun kapasitas dalam perakitan dan pemeliharaan jet tempur ini di tanah air. Rafale sendiri dikenal sebagai pesawat tempur multirole yang canggih dengan kemampuan serangan darat, udara, dan laut. Pesawat ini memiliki kemampuan manuver yang luar biasa, serta dilengkapi dengan teknologi stealth yang membuatnya sulit terdeteksi radar. Dengan fitur-fitur canggih seperti radar AESA dan persenjataan mutakhir, Rafale dapat memberikan daya tangkal yang kuat bagi pertahanan Indonesia. Langkah Indonesia ini mencerminkan keinginan untuk tidak sekadar membeli aset militer modern, tetapi juga membangun kemampuan kemandirian teknologi dalam jangka panjang. Selain itu, akuisisi ini diharapkan bisa mendorong inovasi dan perkembangan industri pertahanan lokal, termasuk PTDI, yang sudah memiliki pengalaman dalam pembuatan berbagai pesawat dan komponen militer. Sejalan dengan tekad untuk menguasai teknologi, PT Dirgantara Indonesia, PTDI, telah memulai pembicaraan intensif dengan pihak Dassault Aviation, produsen Rafale, untuk membahas transfer teknologi secara lebih mendalam. Menurut pihak PTDI, kerjasama ini tidak hanya sebatas pada perakitan dan pemeliharaan, tetapi juga dalam pengembangan komponen-komponen kunci yang dapat diproduksi di dalam negeri. Dalam upaya untuk memperkuat industri pertahanan lokal, PTDI berharap keterlibatan industri dalam negeri, seperti PT Pindad, PT Land Industri, dan perusahaan lokal lainnya, dapat diintegrasikan ke dalam rantai pasokan produksi jet tempur ini. Kolaborasi ini diharapkan akan mempercepat penguasaan teknologi dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor suku cadang militer dari luar negeri. Selain itu, PTDI juga mengungkapkan rencana untuk melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset di Indonesia guna mengembangkan kemampuan riset dan inovasi di sektor pertahanan udara. Dengan demikian, investasi dalam akuisisi Rafale tidak hanya meningkatkan kapabilitas militer Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem teknologi dan industri yang kuat di dalam negeri. Meskipun ambisi Indonesia untuk menguasai teknologi Rafale patut diacungi jempol, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, proses transfer teknologi tidak selalu mudah, karena melibatkan aspek teknis yang kompleks dan sensitif. Banyak negara maju enggan membagikan teknologi militer mereka secara penuh, terutama terkait dengan sistem-sistem canggih seperti avionik dan radar. Selain itu, pelatihan teknisi dan insinyur Indonesia untuk memahami dan menerapkan teknologi tingkat tinggi ini memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Tidak hanya itu, keberhasilan implementasi transfer teknologi juga sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan finansial yang stabil dalam jangka panjang. Untuk kendala lainnya adalah kebutuhan untuk memperbarui infrastruktur industri pertahanan dalam negeri, yang mungkin belum sepenuhnya siap untuk menangani teknologi tinggi seperti yang dimiliki Rafale. Pembaruan dan peningkatan fasilitas produksi dan perawatan di PTDI dan industri lokal lainnya akan menjadi kunci untuk memastikan kelancaran proses ini. Teknologi radar canggih ini memungkinkan Rafale untuk mendeteksi dan melacak target dengan presisi tinggi, bahkan dalam kondisi lingkungan yang kompleks. Penguasaan radar AESA akan memberikan Indonesia keuntungan besar dalam pertahanan udara modern. Bahkan Rafale juga dilengkapi dengan sistem avionik yang memungkinkan pilot untuk mengendalikan berbagai aspek pesawat secara efisien, mulai dari navigasi hingga persenjataan. Transfer teknologi di bidang avionik akan meningkatkan kemampuan teknis Indonesia dalam merancang sistem kontrol pesawat tempur di masa depan.
Jet tempur Rafale memiliki kemampuan untuk membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat. Indonesia berharap dapat mengembangkan kemampuan dalam memproduksi dan merakit persenjataan pintar ini di dalam negeri. Rafale terkenal dengan kemampuannya untuk bermanuver secara ekstrim sambil tetap mempertahankan teknologi stealth, yang membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Teknologi ini penting untuk meningkatkan daya tempur dan kelangsungan misi dalam situasi pertempuran. Dengan akuisisi Rafale yang disertai dengan transfer teknologi yang efektif, masa depan pertahanan udara Indonesia tampak semakin cerah. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas operasional TNI Angkatan Udara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, tetapi juga membangun fondasi bagi pengembangan teknologi dirgantara di masa depan. Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara dalam hal teknologi pertahanan udara, bersanding dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia yang sudah memiliki armada pesawat tempur canggih. Dengan fokus pada pengembangan kemampuan dalam negeri, Indonesia bisa memperkuat kedaulatan dan posisi geopolitiknya di kawasan. Langkah strategis ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengedepankan kekuatan militer dalam jumlah, tetapi juga kualitas dan penguasaan teknologi sebagai komponen penting dalam menjaga pertahanan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Untuk merealisasikan ambisi besar ini, dukungan dari pemerintah Indonesia menjadi krusial. Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan melalui berbagai kebijakan, termasuk investasi jangka panjang di industri alutsista. Selain itu, Kementerian Pertahanan, Kemhan, juga memainkan peran penting dalam memastikan transfer teknologi, TOT, dari Perancis berjalan lancar, melalui negosiasi dan kerjasama antar pemerintah, G2G. Menteri Pertahanan Indonesia juga menegaskan bahwa pembelian pesawat tempur Rafale tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan militer jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Menurutnya, transfer teknologi bukan lagi sebuah opsi, tetapi keharusan yang akan menentukan kemandirian militer Indonesia di masa depan. Dari perspektif internasional, kesepakatan antara Indonesia dan Prancis juga mencerminkan kemitraan strategis yang semakin erat. Prancis, sebagai salah satu negara Eropa dengan industri pertahanan maju, tampaknya melihat Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Hal ini sejalan dengan upaya Prancis untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan ini, di tengah persaingan global yang meningkat, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan. Sebagai salah satu kesepakatan terbesar dalam sejarah hubungan militer Indonesia-Prancis, kerjasama ini juga dapat membuka jalan bagi peluang kolaborasi lain di masa depan, baik dalam pengembangan teknologi maupun pelatihan dan pendidikan militer. Para pakar pertahanan menyambut baik langkah Indonesia untuk tidak hanya membeli tetapi juga menguasai teknologi pesawat tempur Rafale. Mereka menilai bahwa keputusan ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara berkembang tidak lagi hanya menjadi konsumen alutsista, tetapi juga berusaha untuk memproduksi dan menguasai teknologi militer sendiri.